Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu papa mama dan kakak-kakak semua. Bersama Kak Dian dan Gadis, kita akan mengikuti ibadah online dari rumah dengan tema Paulus di Korintus. Puji Tuhan, semua sehat. Ayo adik-adik, tetap semangat, tetap sukacita, beribadah dari rumah. Tetap semangat juga belajar, memuji Tuhan, dan berdoa. Tetap semangat bekerja, membantu mama papa di rumah. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Yeay, kembali duduk adik-adik, duduk yang baik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan Bunda Hati membawakan firman Tuhan. Halo adik-adik, berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Kisah Para Rasul. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah."
mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, Bunda mau bertanya, siapa tadi yang pergi ke Korintus? Adik-adik balita boleh tanya mama yang ada di samping. Iya, betul sekali, Bapak Paulus. Nah, ini pertanyaan untuk kakak-kakak nih. Kakak-kakak tahu nggak siapa itu Bapak Paulus? Betul sekali, Bapak Paulus adalah seorang rasul. Bapak Paulus bertugas untuk menceritakan firman Tuhan ke semua orang. Bapak Paulus menceritakan tentang kasih Allah melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ketika Bapak Paulus sampai di Korintus, ternyata Tuhan sudah menyiapkan, memberikan teman-teman bagi Bapak Paulus. Ayo, siapa tadi teman-teman Bapak Paulus? Betul sekali, ada Bapak Aquila, ada Ibu Priscilla, ada Bapak Saulus, ada juga Bapak Timotius. Nah, untuk apa ya Tuhan menyiapkan teman bagi Bapak Paulus? Siapa yang bisa jawab? Betul sekali, untuk menolong Bapak Paulus ketika Bapak Paulus mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, ketika Bapak Paulus menceritakan tentang firman Tuhan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Mesias, ternyata banyak orang yang tidak percaya, adik-adik, tidak mau mendengarkan tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Mereka menolaknya, bahkan mereka memusuhi Bapak Paulus. Nah, adik-adik, kira-kira Bapak Paulus menyerah nggak ya? Ternyata tidak, adik-adik. Bapak Paulus tidak menyerah. Bapak Paulus tetap semangat. Karena apa? Karena Bapak Paulus juga ditolong oleh teman-temannya. Teman-temannya memberikan dorongan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan ketika Bapak Paulus menceritakan tentang firman Tuhan. Dan Tuhan juga menolong Bapak Paulus. Sehingga semakin banyak teman-teman Bapak Paulus. Pada akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka minta dibaptis, adik-adik. Mereka minta dibaptis sebagai tanda bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang tuh adik-adik ini, kalau adik-adik mengalami kesulitan seperti Bapak Paulus, adik-adik nggak boleh menyerah ya, tetap semangat ya. Seperti Bapak Paulus tetap semangat untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, karena apa? Karena adik-adik juga diberi teman-teman dan orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Contohnya teman-teman sekolah minggu, teman-teman di sekolah, bapak ibu guru, kakak-kakak sekolah minggu, ada papa mama, semua itu untuk menolong adik-adik
dihadirkan Tuhan untuk memberi pertolongan kepada adik-adik ketika adik-adik mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk menjadi penolong bagi orang lain. Mau nggak? Coba tunjuk tangan. Siapa yang mau menjadi penolong bagi orang lain? Iya, terima kasih banyak sekali yang tunjuk tangan. Nah, adik-adik ingat nggak ketika menjelang Paskah, adik-adik juga memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan sumbangan berupa sembako. Dan itu sudah disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Itu contoh salah satunya adik-adik sudah memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, sekarang masa pandemi, adik-adik harus ada di rumah, mengerjakan tugas di rumah. Adik-adik tidak boleh keluar rumah supaya tetap sehat. Nah, apakah adik-adik juga tetap harus menolong orang lain? Bagaimana caranya? Iya adik-adik, kita tetap harus menolong orang lain dengan cara melakukan perbuatan yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya, misalnya adik-adik balita nih juga bisa menolong dengan cara tidak minta keluar rumah, tidak minta membeli mainan di luar rumah, tidak minta untuk pergi ke mall karena sudah bosan di rumah. Tapi adik-adik balita tetap taat, dengar-dengaran nasihat mama papa supaya tetap di rumah, main di rumah bersama kakak, ya adik-adik ya. Nah, kalau untuk adik-adik kelas 1-2 bagaimana? Adik-adik kelas 1-2, kalau yang punya adik bisa bermain dengan adik, bisa berbagi mainan dengan adik, kemudian bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, tidak usah harus dibantu oleh mama atau mbaknya. Nah, kalau misalnya adik-adik kelas 3 sampai kelas 6 bagaimana? Nah, kakak yang kelas 3 sampai kelas 6 sudah mendapatkan tugas nih dari Bapak Ibu guru di sekolah karena harus belajar di rumah. Nah, setelah bangun tidur, adik-adik berdoa, kemudian melakukan renungan. Setelah itu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus ditegur mama dan papa. Nah, setelah itu ketika adik-adik mengirimkan tugasnya mengalami kesulitan, adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mama, ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa menolong pekerjaan yang di rumah, misalnya menyapu, membereskan mainan adik-adik, membereskan tempat tidur, dan membereskan meja belajar. Setelah itu menolong mama, misalnya menolong memasak, dan melakukan pekerjaan yang lain. Dengan cara itu, adik-adik sudah memberitakan firman Tuhan, karena adik-adik sudah menolong dan mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, selamat menjadi penolong bagi orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Bunda Hati. Sekarang siap-siap ayat hafalan. Kita ambil buku kesayangan kita, Alkitab. Kita buka Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Sama-sama ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Halo adik-adik, kini saatnya kita akan aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat rantai kasih. Adik-adik yang kelas balita dan kelas kecil
bisa dibantu oleh mama atau papa atau kakak. Untuk adik-adik kelas besar, Kak Diah yakin kalian sudah bisa membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti video berikut ya. Pertama-tama adik-adik kita siapkan alat dan bahannya. Kertas atau origami, lem, spidol atau krayon juga boleh, pena atau pensil, dan gunting. Pilih kertas origami yang adik-adik suka warnanya. Kakak memilih warna orange dan kuning. Lalu, lipat kertas origami menjadi 4 bagian. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian, gunting sesuai dengan garisnya. Adik-adik boleh pilih spidol yang adik-adik suka warnanya. Kemudian tulis nama orang-orang yang adik kasihi. Papa, mama, oma, opa, kakak, adik, atau sahabat-sahabat adik-adik. Lalu ambil lem kertas, oleskan pada ujung-ujung kertasnya, dan buat melingkar seperti ini. Ambil lagi, masukkan, beri lem pada ujung-ujungnya, kemudian tempel lagi. Begitu seterusnya. Nah adik-adik, bagaimana aktivitasnya? Menyenangkan bukan? Kak Diah ingatkan, jangan lupa kirimkan foto adik-adik bersama dengan hasil aktivitasnya ke kakak-kakak sekolah minggu sesuai dengan kelas masing-masing ya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Wah, seru ya aktivitasnya? Iya, semua pasti bisa. Saatnya doa syafaat. Kakak akan pimpin, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kami mau panjatkan doa-doa syafaat kami untuk keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami, para pendeta, Bapak Ibu Majelis. Kiranya Engkau melindungi, memberikan kesehatan, agar mereka semua terhindar dari penyebaran virus corona. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin negara kami. Biarlah boleh mengambil keputusan yang tepat dan bijak, sehingga penyebaran COVID-19 bisa diatasi dan masyarakat mau taat dan patuh pada peraturan pemerintah. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk tim medis, dari dokter, perawat, petugas kesehatan, dan semua yang terlibat dalam perawatan pasien COVID-19. Kau berikan kesehatan, kekuatan, tenaga ekstra dalam mereka mengerjakan dan menjalankan tugas-tugas mereka di rumah sakit. Tuhan Yesus, demikian doa-doa kami. Terima kasih kami panjatkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, meskipun di rumah, kita bisa tetap menjadi penolong yang bisa mengasihi mama, papa, kakak adik, dan teman-teman semuanya. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Ajari kami untuk menjadi penolong dengan mengasihi keluarga kami, mama, papa, kakak adik, teman-teman, dan orang-orang di sekeliling kami. Sertai hari-hari kami selanjutnya Tuhan, berikan kami kesehatan agar kami boleh mengikuti ibadah online kami berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.